Selamat sore. Selamat berjumpa dengan saya, RB, di sini. Eh, Kembali saya melakukan analisa harian, analisa Elliott Wave menggunakan EWAMO, Elliott Wave Modern. Eh, kita mulai dari time frame weekly seperti ini. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingatkan untuk silakan untuk subscribe dan like postingan saya ini dan ya, following ya akun saya ini. Ini saya gunakan untuk analisa ini sengaja menggunakan TradingView karena di sini saya bisa memiliki peralatan tools yang banyak sekali ya yang disediakan oleh TradingView. Oke, kita mulai ke sini. Situasi sekarang di pair pound sterling terhadap yen ini seperti ini ya. Ini kalau di weekly ini di akhir ini sedang terjadi korektif. Bentuk korektifnya sendiri adalah merupakan triangle dengan triangle yang mengerucut mengecil ya. Kalau di EWAMO disebut kontraksi ya. Kalau di Elliott Wave Theory barangkali sebagai bentuk diagonal atau apa silakan. Saya juga tidak terlalu paham dengan istilahnya. Bisa jadi ini juga sebuah triangle ya. Nah, cuman di sini triangle yang ini kita harus perlakuan cukup hati-hati. Betul kalau di triangle, kalau di price action trading atau di Elliott Wave Theory disebutkan sebagai salah satu pola yang continue. Artinya setelah pola ini akan terbangun sebuah kenaikan harga ya, melanjutkan situasi bullish ya. Seperti ini ya. Tapi kalau di EWAMO sebuah triangle itu bisa berfungsi sebagai continue ya, seperti umumnya continue, atau juga berfungsi sebagai reversal ya. Nah, yang manakah itu yang paling mungkin terjadi saat ini? Memang tetap ini katakan situasinya itu 50-50 ya, antara yang reversal maupun yang continue. Tapi bentuk apapun itu, apakah itu sebuah fungsi dari triangle continue ataupun sebagai reversal, itu sebenarnya kita masuk ke market itu dalam posisi following. Jadi artinya tidak dalam posisi, apalagi ini bentuknya mengecil begini, tidak dalam posisi di daerah sini, bukan, tapi kalau yang buy itu adalah di sini, kalau yang sell di sini di area reversalnya. Jadi ini area-area yang kemungkinan lebih besar lagi kalau dia menyentuh biru ini, maka kemungkinan besar ini akan continue. Kalau dia menyentuh yang merah ini, dia akan reversal. Seperti itu di EWAMO. Nah, kedua-duanya mungkin Anda perhatikan di sini di labelnya agak berbeda. Cara melabelkannya di sini adalah A atau 0, di sini B atau A, dan selanjutnya. Ini untuk bisa mengakomodasi dua kemungkinan, dua skenario yang mungkin terjadi, antara terjadi reversal menjadi bearish ataukah menjadi continue bullish. Ya, seperti itu. Yang mana nah, yang jelas saat ini adalah kedua skenario tadi masih memungkinkan. Walaupun memang kalau saya menggunakan label sekarang, maka ini adalah kemungkinannya adalah sebagai reversal ya. Kalau menggunakan label seperti sekarang ya, ini reversal ya, reversal. Tapi kalau misalnya saya menggunakan, masih bisa saja saya tetap menggunakan label ini ya. Pada saat di sininya, maka A-nya itu adalah di sini ya, masih sama-sama A, tapi yang kesininya adalah bagian dari sebuah korektif. Jadi tetap sama-sama ini A ya, sebagai A, tapi setelah ini bukan B tapi sebagai A, ini yang keduanya ini ya, yang pilihan kedua ini.
Maka kalau ini adalah, jadi ini korektifnya. Ini adalah sinyal motifnya, sinyal naiknya, dan ini korektifnya A, B, C, D, E, dan E-nya pun sudah hadir. Maka setelah itu kalau dia melihat biru, maka dia naik. Jadi ini A, nanti di sini akan bangun B, nanti C. Ya. Itu kalau yang kontinu. Ya. Makanya di sini saya menggunakan dua label, antara A atau 0, antara B dan A. Dan perilakunya karena dia sebuah triangle, diletakkan di mana saja memungkinkan. Karena kalau sebuah triangle itu eh, gelombang-gelombangnya itu bisa terbangun dari mono maupun pola 3. Ya, apalagi yang sifatnya jelas ini mengerucut seperti ini. Ini adalah uh, triangle yang mengecil seperti ini. Apapun itu, apakah itu kontinu maupun dia menjadi reversal, itu hanya nanti cara menghitungnya. Atau saya bisa bicara bahwa kepastian dari sebuah pola ini menjadi kontinu ataupun menjadi reversal itu kalau saya butuh dua atau beberapa gelombang lagi ya. Jadi perlu beberapa minggu lagi untuk membuat kesimpulan bahwa dia akan kontinu atau menjadi reversal. Ya. Karena di sini yang terakhir yang sekarang pun yang ini ya. Ini yang monthly terakhir pun juga sama. Nah, bagaimana kalau kita, apakah di ciri-ciri di time frame yang lebih kecilnya sudah terlihat gelombang terakhirnya sebagai E-nya, apa yang E di atas ataupun yang di bawah ya. Kalau di atas itu adalah menjadi D, E-nya di bawah, sedangkan kalau yang ke bawah E-nya mulai dari sini. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi ini berbedanya di sini. Jadi kalau dia yang reversal, maka yang di huruf depannya inilah yang menjadi E-nya itu di sini di atas. Sedangkan kalau dia continue, maka E-nya itu yang di bawah ini. Nah, untuk memastikan itu kita harus melihat di time frame yang lebih kecilnya untuk yang turunnya atau beberapa gelombang terakhir. Nah, ini ya. Ini gelombang terakhirnya adalah yang ini, dari sini ke sini. Sama ini pun juga bangunannya bangun sebuah bangun reversal ini. Bangunnya bangun triangle lagi ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama lagi. Kembali lagi kita menghadapi sebuah dilematis. Bisa saja yang turunnya ini adalah C misalnya ya. Ini C, berarti ini A, ini B sampai sini. A, B, C, D, E. Seperti itu. Atau ya kalau misalnya lihat di sini, kalau kita menyatakan bahwa ini akan continue ya, sebagai continue, maka ABC-nya seperti ini, ABCDE-nya seperti ini ya. Di sini ya, nolnya, di sini A ya. Sorry, di situ dari situ. Di sini B, di sini C, di sini D, di sini E. Saya letakkan di sampingnya jauh ya. Ini derajat Anda jangan terlalu perhatikan derajatnya, saya hanya untuk memperlihatkan bahwa dia warnanya mungkin saya ganti dengan hijau biar terlihat perbedaan. Nah, ya. Atau yang biru ini, yang kecil ini ya. Oke, benar yang biru itu. Nah, itu. Yang biru ini, yang biru kecil. Yang biru ini itu menyatakan, atau kalau saya katakan gambarnya, gelombangnya saya gambar. Nah, ini yang biru ini. Nah, itu gelombang seperti itu. Ya. A, B, C, D, E-nya yang kompleks. Walaupun ini bukan di sini D-nya, tapi di sini, di luar ini. Ya. Ini yang ini di C di sini. Ya. A, B, C. Atau kalau tadi saya sebenarnya bukan begitu. Ini A ke bawah, ini B, ini C, D-nya di sini, E-nya di sini. Ya. Jadi kalau saya tadi ini seperti ini sebenarnya. Sorry. Nah, ya. Scrolling dulu. D-nya itu di sini juga boleh ya. D-nya di situ. Yang sini sorry. Nah, sini D-nya. Kenapa di sini nanti saya beritahukan alasannya kenapa di situ. Ini B-nya yang paling kompleks, paling lama. Nah,
Jadi kalau ini di situ, maka ini bukan di situ, tapi dia menghubungkan antara B dan D. Nah, lihat kepatian B dan D. Di sini B-nya itu menyentuh di sini. Nah, problemnya ini, nah nanti ini apakah garis, nah itu ya, apakah garis ini akan menjadi sebuah ini benar-benar terbangun ya, yang di bawah ini ya. Ini juga sama ya. Iya, saya menggambar beberapa yang hampir mirip sebenarnya. Ini saya hapus dulu deh. Nah, sama-sama E-nya di bawah itu. Nah, itu ya. A, B, C, D seperti itu. A, B, C, D, E. Nah, ini adalah polanya, pola kalau lihat yang gedenya. A-nya ke atas, B, C. Ini, sorry ini. Sorry, jadi ini yang ke bawahnya A, B, ya. A, B, C. Oh, kalau begitu ininya di sini. Nah, begitu. A, B, C, ya, sampai sini. D, D-nya ini adalah yang membangun A, B, C, D, E tadi. D-nya A, B, C, D, E sampai sini ya. D sampai sini. Ini E sampai sini. Ini apa? Kalau yang ini bangunannya bangunan bukan balik, ini salah saya. Maaf. Jadi ini harusnya E-nya di sini. Oke, atau sorry saya keluarin dulu. Nah, gini. Ini D-nya di sini. Salah satu dari sini atau ini. Nah, ini. Nah, itu. E-nya di atas. Nah, yang itu. Dan karena ini nih menjadi sebuah D soal nantinya. Sorry. Nah, ini di sini. C-nya di atas. Sini. B-nya di bawah. A-nya di atas. I-nya di bawah. Nah, begitu. A-nya ini. Ya. B-nya ini. C-nya di situ. D-nya di situ. Ini E. Jadi saya menyebutkan bahwa ini adalah A, B, C. Sorry. Ya betul. A, B, C. D-nya itu yang biru. Membangun sebuah triangle lagi. A, B, C, D, E. Ini D di sini. D yang besarnya. Baru nanti E di sini. Ya. Seperti itu ya. Jadi ini apa situasinya di yen Jepang ini sangat kompleks ya. Kekomplekan ini tergantung bahwa pada akhirnya perilaku ini apakah menjadi naik ataupun jadi turun ya, continue naik, lanjutin. Kalau lihat dari sini, saya tidak bisa menyebutkan bahwa ini bakal mempunyai kepastian bahwa ini bakal, karena ininya juga sama, ini landai, masih landai. Harusnya pada saat ini, nah seperti yang gelombang E ini bagus ini ya, dia langsung yang terakhir E-nya itu cepat ya langsung naik. Wajar karena ini ada ciri-ciri gelombang C ya, gelombang C satu gelombang, ini A ke atas, B-nya A, B, C, B ke bawah, langsung E, maka cepat ya E-nya. Nah sejauh ini di di time frame daily-nya belum terlihat akan berakhir. Apakah berakhir menjadi sebuah continue atau bearish? Ya, belum. Nah, sedangkan strategi tradingnya adalah kalau pada saat ini seperti ini adalah top and bottom kalau di trading view, apa di menggunakan trading river trading ya, atau metode EWAMO itu disebutnya top and bottom. Artinya bahwa kita baru buy di bawah atau di atas, dan itu pun karena ini sudah di ujung, maka cukup hati-hati ya, harus cukup hati-hati karena sudah di ujung juga nilainya mengecil gitu ya. Ya, mengecil, maka variasinya menjadi lebih ini, lebih apa katakanlah, lebih banyak variasinya. Ini contoh seperti ini. Kalau saya ini kan bayangkan ini ya. Ini kembali triangle lagi, kebangun lagi. Di travel apa di time frame yang lebih kecilnya, dan itu di H4 padahal. Ini terbangun lagi yang namanya
Ini ya. Ini di H4 padahal. Nah, ya. Luar biasa Pak. Dari sini terjadi kanal kanal tiganya luar biasa nih. Naik turun, naik turun. Di bawah. Ini kecenderungannya turun. Artinya bahwa buyer sama seller terus-terusan bertarung di sini sehingga pada saat dia mau naik di sini sama seller didorong lagi turun lagi ke bawah. Pada saat sampai di sini buyer mendorong lagi ke atas terus sampai di sini si sellernya mulai melemah diperlihatkan dengan buyer makin naik bawahnya itu ya. Nah, sekarang di sini apakah ini akan naik? Belum tentu, belum bisa dipastikan. Ini memang ada sebuah gelombang yang katakanlah cukup tinggi ya. Ini kalau ini dimulai dari sini sebagai, nah ini adalah yang biru inilah sebagai kontra trend. Kontra trend di time frame yang lebih kecil. Kalau di time frame-nya H4 itu kontra trendnya itu adalah yang ini. Sedangkan ini adalah variasi untuk korektif terhadap kontra trendnya. Kalau ini benar-benar sebagai teori sudah memenuhi syarat, maka kita bisa menyatakan bahwa area titik awal naiknya itu di sini. Ya, sorry, jangan dimatikan. Nah, bisa di sini. Titik awalnya ya. Nah, ini tergantung nih. Ini kenaikannya apa cukup cepat atau bagaimana kita lihat. Ya. Ini sangat krusial. Bisa saja ini titik awalnya hanya gelombang sampai beberapa gelombang saja di atasnya ya. Hanya untuk membangun gelombang korektif lagi yang lainnya. Bisa saja ya. Karena di time frame yang di daily pun juga belum terlihat ciri-ciri itu. Artinya sama, di sini pun juga menunggu. Nah, saat ini kalau saya bilang tadi di time frame H4 maupun di H1 jangan dulu buy atau sell karena sudah mengecil kalau di time frame daily-nya. Anda perhatikan ini udah mengecil nilainya. Ini ciri-ciri akan terjadi perubahan harga apakah itu continue maupun reversal. Nah, untuk menunggu itu Anda sabar saja menurut saya ya. Macam kalau mau masuk following, yang ini adalah buyer following, yang reversalnya ini adalah seller following. Seperti itu. Okay. Top bottom agak susah dilaksanakan karena bentuk gelombangnya yang semakin lama semakin mengecil. Ini di time frame H4 tuh juga terlihat sekali ya, sudah variasinya banyak ya. Kemudian baru juga sampai di sini sudah ditahan sama seller nih. Ini agak lambat naiknya nih, ya. Masih lama. Bisa kita lihat di time frame yang lebih kecilnya akan terlihat itu. Ya, tuh. Cepat naik tapi setelah itu dia lambat lagi naiknya. Oke, mungkin untuk analisa pound sterling terhadap yen saya cukupkan sampai di sini. Jadi kesimpulannya belum ada ciri-ciri untuk melewati garis reversal maupun continue itu belum hadir ya, atau sinyal reversal ataupun sinyal continue belum hadir. Kita tunggu saja mungkin beberapa minggu ya untuk melihat adanya perubahan-perubahan itu. Oke, sekian dan terima kasih.